Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi mineral. Setelah minggu lalu saya jelaskan tentang pengertian mineral. Mineral dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Sifat ini berguna untuk membedakan mineral satu dengan yang lainnya. Sifat-sifat fisiknya misalnya ada warna, ada goresan, ada kilap, ada kekerasannya, ada belahannya, ada patahannya, ada bentuk kristal, ada densitas atau berat jenis, ada transparansinya, dan lainnya. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah warna. Warna ini sangat bervariasi, umumnya dikarenakan perbedaan komposisi kimia atau pengotor pada mineralnya. Tetapi, warna tidak dapat diandalkan untuk identifikasi mineral. Kira-kira kenapa ya? Oke, jika kalian lihat gambar ini, manik-maniknya itu terbuat dari mineral dengan warna yang bermacam-macam. Tapi ternyata, tahukah kalian bahwa semua itu merupakan mineral yang sama, yaitu mineral kuarsa? Atau contoh lain, sekilas warnanya mirip bukan? Tapi tahukah kalian jika ini mineralnya berbeda? Yang satu adalah kuarsa, yang satu adalah fluorite. Jadi, meskipun warnanya berbeda-beda, belum tentu mineralnya itu beda. Karena ada beberapa mineral yang memiliki perbedaan warna, tadi seperti kuarsa. Atau meskipun warnanya sama atau mirip, belum tentu juga mineralnya sama. Oleh karena itu, untuk warna tidak bisa dijadikan patokan atau andalan dalam identifikasi mineral. Nah, ini contoh lain, dia kan warnanya mirip putih keabu-abuan, tapi sebenarnya jenis mineralnya itu berbeda-beda. Nah, atau yang ini, atau contoh yang lain, meskipun warnanya berbeda-beda seperti kalung dengan manik-manik tadi, tapi ternyata dia sama, dia satu mineral, yaitu kuarsa. Setelah warna, ada gores atau strek. Strek ini terbentuk karena warna dari serbuk mineralnya. Itu terlihat bila mineral digoreskan pada lempeng kasar, misalnya pada porselen, meninggalkan warna goresan. Ini contoh pengujian strek atau goresan tadi, contohnya seperti ini adalah porselennya. Jadi mineral-mineralnya coba digoreskan, ada meninggalkan bekas. Nah, bekas ini menghasilkan warna-warna tertentu. Misalnya, nah, ini contoh goresan-goresan yang dihasilkan oleh beberapa mineral yang ternyata menghasilkan warna goresan-goresan yang berbeda. Ini misalnya pirit ternyata hitam agak kehijauan, hematit coklat agak oranye, misalnya azurit ini agak kebiruan, dan lain sebagainya. Jadi goresan ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengidentifikasi mineral. Selanjutnya adalah kilap atau luster. Dia merupakan kenampakan hasil pantulan cahaya pada permukaan mineral yang ditentukan oleh struktur atom dari mineralnya. Ada beberapa istilah kilap mineral. Ada metalik, ada dull, ada vitreous, ada resinous, ada silky, ada pearly. Jadi yang metalik itu dia seperti logam, yang dull itu tidak punya kilap tapi dia buram seperti tanah, vitreous itu kilapnya seperti kaca, resinous itu berminyak, silky itu dia seperti serat benang sejajar, kalau pearly itu permukaannya seperti mutiara. Nah, ini untuk yang vitreous, ini contoh kilap yang mirip kaca. Ini metallic luster, ini untuk contoh kilap logam.
ini pearly luster, yang ini contoh untuk kilap yang seperti mutiara. Untuk yang silky dia sejajar seperti benang putih seperti ini, dan ini ada resinous luster, dia terlihat seperti berminyak. Kalau ini terakhir dull luster itu dia tidak mempunyai kilap tapi bentuknya buram, dia seperti tanah. Selanjutnya adalah belahan atau cleavage. Belahan atau cleavage ini merupakan kecenderungan dari beberapa kristal mineral untuk pecah melalui bidang lemah yang terdapat pada struktur kristalnya. Jadi nanti kalau kalian lihat pada cleavage ini, bentuk patahannya itu seperti memiliki bentuk kristal tertentu. Jadi ini ada jenis-jenisnya, ada belahan satu arah, contohnya seperti ini, ada belahan dua arah tegak lurus, ada belahan dua arah tapi tidak lurus, ada belahan tiga arah tegak lurus. Jika digambarkan seperti ini, ada belahan tiga arah tapi tidak tegak lurus, ada di sini belahan empat arah, ada di sini belahan 6 arah. Itu untuk bentuk cleavage-nya. Selanjutnya ada patahan atau fracture. Jadi bentuk pecahan ini tidak, kalau tadi cleavage itu mengikuti bidang kristalnya, kalau ini tidak mengikuti bidang kristalnya, sehingga menghasilkan pecahan yang cenderung tidak beraturan. Ini untuk contoh bentuk fracture. Jadi dia cenderung bentuknya itu tidak beraturan patahannya. Nah, ada tipe-tipe, ada beberapa jenis atau tipe dari fracture. Ada konsoidal, dia seperti gelas. Ada even, dia patahannya datar. Ada uneven, patahannya tak beraturan. Ada Hackley, dia bergerigi seperti besi cor. Nah, untuk patahan ini dia digunakan untuk menjelaskan jika mineral itu tidak memiliki belahan. Jadi pas misalnya dihancurin ternyata tidak mengikuti, tidak terlihat ada belahan, berarti kita lihat bentuk fracture-nya seperti apa. Oke, selanjutnya ada densitas atau berat jenis. Jadi berat jenis masing-masing mineral itu untuk beberapa mineral itu berbeda-beda. Itu bisa kita hitung dengan percobaan lab atau menghitung dengan perhitungan massa per volume. Ini ada beberapa contoh relative density. Misalnya untuk kyanit dia 3,5 sampai 3,7, untuk emas sekitar 12 sampai 20, untuk fluoride 3,2, untuk iron pyrit sekitar 4,9 sampai 5,2, hematit 4,9 sampai 5,3, gypsum 2,3. Jadi densitas untuk masing-masing mineral berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan adalah ketahanan mineral terhadap goresan. Nah, ketahanan terhadap goresan ini ditentukan oleh skala Mohs. Jadi di bahasan mineralogi ini kalian tidak akan asing dengan istilah skala Mohs. Nah, skala Mohs ini ada 10 skalanya, dari 1 sampai 10. Ini berderet dari ini yang nilai kekerasannya paling rendah, sedangkan di sini nilai kekerasannya paling tinggi. Untuk nilai 1 itu ada talc, untuk nilai 2 ada gypsum, 3 ada calcite, 4 fluoride, 5 apatite, 6 autoclase, 7 quartz atau kuarsa, 8 topaz, 9 corundum, dan 10 diamond. Jadi yang paling keras itu adalah diamond. Tapi misalnya kita nggak punya mineral-mineral ini, kita bisa pakai ujung drill, dia punya kekerasan kurang lebih 8,5, atau ujungnya dari paku ya, sekitar tuh 6,5,
ini pisau baja juga sekitar 5,5. Ini koin misalnya 3,5, atau bisa pakai kuku kita sendiri. Kuku kita memiliki kekerasan kurang lebih 2,5. Jadi misalnya saat digores, misalnya kita punya apatite atau mineral tertentu, pas digores oleh pisau tidak tergores, berarti kemungkinan dia kekerasannya lebih dari 5,5. Selanjutnya adalah bentuk kristal atau crystal shape. Suatu kristal dibatasi permukaan atau sisi kristal yang mencerminkan struktur dari mineral. Bentuk kristal merupakan kumpulan dari sisi-sisi yang membentuk permukaan luar dari kristal. Nah, ini ada bentuk-bentuknya, ada granular, ada laminer, ada blade, ada fibrous, ada articular, radiating, dendritic, ada mammillated, coliform, keode, oolitic, dan seterusnya. Ini ada misalnya hematite, ternyata dia bentuknya globular, bentuknya seperti ini. Ada calcite, dia bentuknya kolumnar. Ada halite, dia bentuknya kubik. Pyrolusite, ternyata bentuknya dendritic. Terus serpentinite, dia fibrous. Mica, dia bentuknya foliated atau lamellar, dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini. Nah, selanjutnya ada transparansi atau tingkat transparan, merupakan kemampuan potongan pipih mineral untuk meneruskan cahaya. Nah, untuk derajat transparansinya ada dia disebut transparan jika objeknya terlihat jelas, ada subtransparan jika objeknya sulit terlihat, ada transkulan atau objek tak terlihat tapi sinar masih menembus kristal, ada subtranslucent, sinar diteruskan hanya pada tepi kristal, dan opak, sinar tidak dapat ditembus. Nah, setelah tadi transparansi, ada sifat-sifat lainnya yang hanya dimiliki pada beberapa mineral saja. Misal, calcite ternyata jika dikasih asam, dia akan menghasilkan buih-buih seperti ini. Selanjutnya misalnya fluorite. Ternyata fluorite jika dikasih cahaya ultraviolet, dia akan bersinar atau bercahaya atau menghasilkan sinar tertentu. Ada lagi calcite, dia memiliki double refraction. Ini jika kita lihat kan ini garisnya satu, tapi kalau ada calcite dia seolah-olah ada dua, ada bayangan di situ. Satu lagi untuk magnetite, dia punya sifat magnetik. Satu lagi misalnya halite, dia jika dirasakan atau diicip itu rasanya sedikit salty atau agak-agak asin. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat untuk menentukan jenis mineralnya, kira-kira kenapa sih mineral itu memiliki karakteristik berbeda-beda? Jadi, semua mineral itu memiliki sifat fisik berbeda-beda dikarenakan susunan internal dari atom-atomnya. Jadi karena susunan atomnya berbeda, sehingga sifat fisiknya juga berbeda. Oke, itu dia bahasan saya tentang identifikasi mineral, tentang sifat fisik mineral. Semoga setelah menonton video ini kita sedikitnya bisa tahu atau sedikitnya bisa mengenal bagaimana membedakan mineral yang satu dengan yang lainnya. Jika ada kritik dan saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.